Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Cipta Kerja, praktik kapitalisme dalam klaster ketenagakerjaan. Kelompok saya terdiri dari Arti Esari, Kiana Gerald, Rizky Anita, saya sendiri, dan Yusron Syah. Apa saja yang akan dibahas? Pertama, mengapa isu ini menarik untuk dibahas? Yang kedua, permasalahan. Yang ketiga, teori. Lalu pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Kianu. Mengapa isu ini menarik untuk dibahas? Pemerintah mengklaim undang-undang tersebut akan menciptakan lapangan kerja, mendatangkan investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, para kritikus berpendapat undang-undang tersebut adalah bagian dari rencana yang lebih besar untuk mengekstraksi sumber daya alam Indonesia dalam skala besar yang menguntungkan segelintir elit politik. Pertanyaannya adalah, apakah undang-undang ini merupakan paket mega stimulus yang dibutuhkan oleh negara yang saat ini dilanda resesi di tengah kemerosotan ekonomi global, atau dorongan oligarki untuk memajukan kepentingan pribadi dalam kekuasaan dan melemahkan hak-hak pekerja? Selanjutnya akan dibahas oleh Yusron. Permasalahan. Yang pertama, Amnesty International menyebutkan undang-undang ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan menambahkan undang-undang tersebut melanggar dua perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005 di Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Eksploitasi sumber daya alam ini akan dilakukan melalui pemotongan biaya tenaga kerja, yaitu menghilangkan komponen standar hidup dasar pada pasal 88C. Yang kedua, batasan waktu kerja dalam pasal 77 ayat 2 masih dikecualikan untuk sektor tertentu. Detail skema masa kerja dan sektor tertentu yang dimaksud akan dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Ini menimbulkan kekhawatiran akan ada perbedaan batas waktu kerja bagi sektor tertentu dan kompensasinya akan dapat merugikan pekerja di sektor-sektor tertentu. Karena mereka dapat diminta untuk bekerja lebih lama dan menerima pembayaran untuk lembur yang lebih rendah dibandingkan pekerja di sektor lain. Yang ketiga, pasal 78 ayat 1B mengenai waktu lembur yang mengganti Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Dalam Undang-Undang Omnibus Law Ketenagakerjaan, pasal ini berisi tentang waktu lembur pekerja meningkat menjadi 4 jam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu, dari yang sebelumnya 3 jam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu. Dalam Undang-Undang Omnibus Law Ketenagakerjaan disebutkan waktu istirahat dan cuti panjang diatur dalam perjanjian antara perusahaan dengan pekerja, padahal di undang-undang sebelumnya, waktu istirahat dan cuti pekerja diatur oleh undang-undang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Artia. Teori yang dipakai dalam topik ini adalah teori kapitalisme beserta turunannya yaitu liberal kapitalisme. Kapitalisme berfokus kepada ekonomi di mana aktor kapitalisme ini berasal dari para pemilik modal. Kapitalisme memiliki paham bahwa faktor-faktor produksi dikuasai oleh para aktor yang memiliki modal besar. Liberal kapitalis yaitu kebebasan individu atau perusahaan untuk menguasai faktor produksi modal besar yang dimilikinya. Dengan ciri utama antara lain kepemilikan semua alat produksi, distribu, dan pertukaran oleh publik atau negara, dan peniadaan pemilikan pribadi atau swasta, persamaan ekonomi dan pemberian kebutuhan hidup dasar bagi semua warga negara, materialisme dengan titik berat pada faktor-faktor ekonomi, negara totalitarian, dan diktator proletariat, penindasan kebebasan sipil, dan sebagainya. Kapitalisme sangat memuja persaingan, maka dengan pengakuan atas keberadaan monopoli akan mendorong menjadi merger beberapa jenis kecil menjadi satu, sehingga menjadi monopoli atau kartel. Konsekuensinya, monopoli membunuh persaingan bebas, menyebabkan inflasi dan akhirnya menyebabkan terjadinya pengangguran. Lalu, kekurangan teori kapitalisme yang pertama itu tidak adanya pasar persaingan sempurna. Kekurangan teori kapitalisme yang pertama ialah ideologi ini tidak terjadi pasar
persaingan sempurna. Umumnya terdapat berbagai bidang industri yang berbeda, sehingga tidak ada persaingan di antara industri dengan produk yang sama. Hal ini tentunya akan menjadikan monopoli pasar di tengah masyarakat. Selain itu, harga yang ada menjadi kurang bersaing dan konsumen harus menerima harga yang ditetapkan oleh produsen. Yang kedua, kegiatan ekonomi hanya berfokus pada keuntungan. Dalam teori ekonomi kapitalisme, salah satu kekurangannya ialah kegiatan ekonomi hanya berfokus pada bagaimana caranya untuk senantiasa mendapatkan keuntungan. Akibatnya, banyak faktor-faktor di luar bisnis yang akan terkena imbas dari hal ini, entah itu faktor lingkungan maupun faktor masyarakat. Ada kalanya lingkungan menjadi rusak akibat kegiatan perindustrian yang terjadi. Di sisi lain, ketika suatu industri hendak membangun industri baru, terdapat kemungkinan industri tersebut ditolak oleh masyarakat. Namun, karena perkara mengejar keuntungan tadi, maka industri dapat melakukan berbagai upaya untuk tetap melaksanakan apa kemauannya. Lalu yang ketiga ada penindasan terhadap UMKM. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam teori kapitalisme, pemilik modal besar merupakan pihak yang akan mendapat keuntungan. Mengapa demikian? Karena dengan modal yang besar, ia dapat menjalankan industri yang besar pula. Dengan begitu, industri besar tadi dapat memasarkan produknya secara lebih luas. Hal sebaliknya terjadi dengan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Mereka akan kesulitan untuk bersaing dengan industri besar sehingga banyak yang tidak bertahan dalam persaingan tersebut. Akibatnya, industri besar yang akan mengambil alih UMKM yang ada. Yang keempat, tidak meratanya distribusi kekayaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa satu kekurangan dari teori kapitalisme ini ialah tidak meratanya distribusi kekayaan dalam suatu negara. Secara singkat, dengan menggunakan teori ini, maka yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh banyak orang. Namun, hal tersebutlah yang terjadi dalam teori ini. Maka dari itu, muncullah berbagai teori yang bertolak belakang dengan teori ini. Dan yang terakhir, memunculkan ideologi sekulerisme. Dalam praktiknya, teori kapitalisme banyak mengesampingkan nilai-nilai agama. Imbas dari hal ini ialah muncul adanya ideologi keagamaan pada saat yang sama, yaitu ideologi sekularisme. Sekularisme sendiri dapat kita pahami sebagai suatu paham atau dasar berpendapat yang memisahkan antara negara dengan agama. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang dianut oleh negara ini, sehingga penerapannya kapitalisme sejatinya tidak cocok dengan budaya Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizkia. Selanjutnya pembahasan kapitalisme adalah kemampuan untuk menguasai faktor-faktor produksi untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. Dalam UU Omnibus Law Ketenagakerjaan, faktor produksi yaitu buruh dibatasi hak-haknya untuk meminimalisasi biaya produksi sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi pengusaha. Para produsen menginginkan produksi yang efisien sehingga orang-orang tidak mampu disingkirkan yang pada akhirnya menjadi pengangguran. Adanya penindasan terhadap UMKM, kesulitan itu bersaing dengan industri besar yang pada akhirnya tidak bisa bertahan dalam persaingan itu. Selanjutnya, konsep kapitalisme cenderung memahami bahwa pertumbuhan ekonomi lebih harus dipertahankan daripada pemerataan ekonomi. Karena pemerataan akan timbul setelah adanya pertumbuhan ekonomi trickle down effect. Kebijakan ini merupakan dampak dari mekanisme modal yang cenderung berputar pada kalangan penguasa. Bila penguasa mendapatkan keuntungan, maka secara tidak langsung akan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini menjadi kesejahteraan masyarakat terabaikan dan diabaikan. Lalu kesimpulannya, praktek kapitalisme dalam Undang-Undang Omnibus Law Ketenagakerjaan ini terlihat pada bagaimana batasan-batasan penghambat investor seperti birokrasi dipangkas habis-habisan demi menciptakan ekosistem ekonomi
yang bersahabat bagi investor dan perusahaan-perusahaan, dan ditambah lagi dengan isi pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Omnibus Law yang lebih menguntungkan pemilik modal atau pengusaha daripada buruh, seperti sistem upah dan penambahan waktu lembur. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.